Pemirsa, tepat di sebelah saya merupakan tempat terjadinya tragedi di mana kedua kereta saling bertabrakan dan warga sekitar merasakan banyaknya aura mistis dan kejadian di luar nalar yang terjadi di sekitar tempat ini. Dan saat ini saya akan menemui salah seorang warga yang menceritakan banyaknya kejadian yang pernah dialaminya. Ikuti penelusuran saya. Di pinggir rel, di sebuah area yang tak begitu terang, berdiri pabrik pengolahan tempe. Konon, tempat ini menjadi salah satu titik mistik sejak peristiwa berdarah tragedi Bintaro. Pabrik milik Pak Salim itu ditengarai dihuni oleh makhluk halus bertubuh besar dengan bulu merah lebat. Tapi peristiwa paling misterius terjadi saat Pak Salim pernah mengolah kedelai yang tak kunjung matang meski sudah berjam-jam. Waktu saya pindah sini baru itu, ya terjadilah itu saya waktu mau rebus kacang itu seharian penuh Pak, itu nggak matang. Tapi kalau menurut saya kalau lihat api itu ya itu besar apinya, tapi air itu nggak bisa mendidih. Ya kurang lebih itu Pak berapa jam ya? Kurang lebih 8 jam. Pak saya berhentiin ya, namanya kita orang itu ya, orang awam gitu ya, kita minta apa yang adanya di sini kita aja minta pamitan aja Pak ya. Setelah itu saya kembalikan lagi. Waktu itu Pak saya kembalikan lagi apa tuh rebus. Ya setelah itu Pak ya alhamdulillah setelah habis maghrib itu bisa mendidih matang lagi itu. Waktu terjadi pas ponakan saya dari kampung ke sini Pak baru 2 malam, pas malam ketiganya tuh, ya itu Pak tahu tetap makan di belakang itu yang pas rebusan kacang itu, nah, itu wajahnya serem sekali katanya. Jadi wajahnya tuh merah berbulu, matanya tuh apa tuh nyala itu di pas tempat kacang itu yang rebus itu. Masih ada lagi yang lebih mencengangkan. Ini tentang pohon tua yang tak bisa ditebang. Kalau waktu itu Pak, kalau masalah pohon ini Pak ya kiranya sih ada yang nempatin, tapi ya mungkin makhluk yang lain siapa yang nggak ada. Yang jelas itu pohon ini Pak kalau tebang kayaknya bisa dengar orang itu Pak nangis gitu loh. Nah, pohon ini yang di belakang saya ini gitu. Nah itu Pak, anehnya itu kalau ada mobil barang satu masuk, kiranya mau itu nyangkut, tapi alhamdulillah tuh nggak pernah nyangkut, malah agak tinggi gitu loh. Itulah Pak anehnya gitu. Yang setahu saya, nih samping rumah ini Pak ya, itu banyak kedengar ya suara ya kuda, ya suara apa tuh namanya orang nangis jerit-jerit itu samping rumah saya ini Pak. Yang... Lokasi kecelakaan itu adalah tempat yang paling subur dan paling mudah buat jin menampakkan diri. Karena disitulah banyak persepsi-persepsi negatif orang, sehingga dia banyak pintu untuk menampakkan diri. Melalui pintu si A paling takut sama kuntilanak, ya bentuknya jadi kuntilanak. Sesuai ada yang di gambaran dia ya, dia pernah lihat film ini ya munculnya begitu. Yang ini paling takut sama suster ngesot. Jin menampakkan dalam bentuknya suster ngesot. Nah itulah kenapa tadi saya bilang, kalau dalam perasaan takut, kembalikan itu kepada Allah, sehingga sugesti-sugesti itu tidak terproyeksi. Itulah faktanya. Banyak cerita di luar nalar yang terus bermunculan di sekitar rel kereta tempat tragedi Bintaro terjadi. Beberapa orang mampu berkisah lebih detail di sekitar kejadian maut 31 tahun silam. Sementara sebagian orang lain lebih memilih mengisahkan kejadian-kejadian gaib yang seperti datang silih berganti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, saya Aldora Pak dari di luar nalar. Ya, tadi seperti sudah dijelaskan, saya ingin bertanya kepada Bapak seputar tragedi Bintaro yang pernah terjadi tahun 1987 Pak.
Ya, saya sih tahu persis ya Mbak ya, kejadian itu di hari Senin jam 7.15 pagi. Kejadian itu, ketika kejadian saya sedang ada di lokasi kebetulan Mbak. Waktu itu ya, kebetulan saya mau berangkat sekolah waktu itu. Jadi dua buah kereta api itu dari arah Sudimara sama dari arah Kebayoran itu beradu persisnya ada di tengah-tengah situ Mbak gitu. Ya, korban jiwa pun cukup banyak yang berjatuhan itu loh Mbak. Keangkeran tempat meninggalnya 156 orang korban tragedi Bintaro 1 sungguh sebuah cerita yang dipercaya benar oleh warga setempat. Sebab konon di tempat itulah potongan-potongan tubuh yang tak teridentifikasi dimakamkan. Di sana pula dulu berdiri perkasa sebuah pohon beringin yang konon memiliki aura mistik yang sengit. Ya emang kan dulunya emang di sini rawa lah, satu rawa, dan di sebelah sana juga dulu ada pohon beringin. Wah, udah lewat, sekarang udah jadi jalan tol ini nih, kan pertengahan jalan tol. Dulu emang ini rawa, dan di tengah-tengah rawa itu ada pohon beringin yang udah tua banget ya kan, udah tua, umurnya cukup tua lah. Itu udah ada sebelum saya lahir juga udah ada itu pohon ya kan. Udah ditebang karena dulu pernah kejadian nih pas mau lagi dibangun jalan tol ini, itu pohon udah ditebang sekitarnya, tiba-tiba besok diri lagi. Entah kenapa, lokasinya yang berada di dekat kuburan Tanah Kusir selalu menyediakan tiupan angin mistik. Sejumlah warga bisa bercerita tentang pasar gaib lewat pengalaman mendengar orang riuh bercakap layaknya di sebuah pasar. Kalau merasakan dan melihat sendiri itu saya sering Mbak. Seperti apa Pak? Penampakan makhluk halus atau berupa binatang dan suara-suara yang tidak terlihat oleh mata itu. Suara seperti kalau mau menjelang maghrib ya di lokasi seperti ini ya Mbak ya, ini seperti pasar aja Mbak, rame gitu. Mbak asal mau tahu, saya kasih tahu tempatnya Mbak ya. Ini di sini nih Mbak. Ini loh Mbak, tempat yang saya bilang kalau setiap mau menjelang maghrib itu rame loh Mbak. Sini ya Pak ya? Iya. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa di belakang ini tuh seperti hutan ya Pak ya, rimbun, pohon-pohonnya juga tinggi, tidak mungkin ada suara-suara berisik seperti pasar yang Bapak bilang ya? Betul Mbak. Ini kadang-kadang di sini ada toren ya Mbak tuh ya. Nah, itu toren itu kalau itu suka nyala sendiri Mbak, suka ngisi air, padahal mesinnya mati loh Mbak. Oh jadi sebenarnya mesinnya mati, tidak berfungsi ya? Tidak berfungsi. Pompa ini sudah lama tidak berfungsi karena kebetulan ini pun bangunan ini sempat lama kosong Mbak itu. Seperti itu. Tapi walaupun tidak berfungsi, ini sering terdengar suara air. Ya seperti itu Mbak. Itu sering ada penampakan di sekitar jam 11 sampai jam 1 malam Mbak. Ya itu kan tempat yang nggak keurus, yang kotor. Jin itu sangat suka dengan tempat-tempat yang kotor. Selain ada pasar gaib, warga juga sering melihat kelebat ular besar tidak jauh dari pabrik tempe Pak Salim. Tapi yang paling menyeramkan, ada yang pernah melihat kemunculan harimau hitam sehari sebelum tragedi Bintaro. Banyak kejadian penampakan berupa sosok makhluk ya Mbak, yang separuh itu berwujud ular Mbak. Jadi bagian kepalanya itu berwujud? Bagian dari kepala ke ekor itu berbentuk ular. Cuma ya dari batas punggung ya, kalau itu berbentuk ular tapi tidak terlihat kemana ekor mana kepalanya. Seperti itu apa kecil? Ukurannya besar Mbak, seperti pohon kelapa lah, itu sangat besar.
lihat sih belum pernah, tapi waktu itu kan ada stasiun TV juga syuting sini ya kan, dia menggambarkan ya seperti ular besar berbadannya manusia gitulah. Dia letaknya ada itu tuh yang tempat tadi saya tunjukin, tiang itu. Nah yang pas tiang itu tuh, pohon pisang itu. Nah tuh pas itu. Nah iya pisang ini dari pisang yang pertama tuh yang arah ke jalanan dikit. Nah, kalau mau ada suatu kejadian dia memperlihatkan diri nyebrang. Hanya orang-orang tertentu doang yang bisa ya. Sebelum terjadinya tragedi Bintaro di tahun 87, itu ada penampakan seekor harimau hitam di tengah rel kereta api itu, Mbak. Itu Bapak melihat sendiri? Iya, itu saya lihat. Itu ketika saya masih usia 13 tahun, Mbak. Sebelumnya di tahun 2014 itu pernah juga, Mbak. Itu saya melihat 2 orang anak kecil ada di tengah rel kereta api, Mbak. 19 Oktober 1987 menjadi tanggal keramat saat 2 kereta saling adu kepala. Selalu ada yang berdesir miris setiap mengenang peristiwa yang orang menyebutnya sebagai tragedi Bintaro 1 itu. Kini lokasinya menjadi sentra keangkeran kawasan Bintaro. Dan meski sudah berlalu 31 tahun, orang seperti masih selalu ngilu setiap mengingat kejadian luar biasa itu. Mungkin bisa saya tunjukin ke Mbak tempat di mana tragedi Bintaro itu kepala kereta api atau lokomotifnya ketemu dengan lokomotif, Mbak. Iya. Di situ terdapat tempat yang benar-benar memang sangat angker, Mbak. Sangat mengeluarkan baik aura mistis seperti itu ya Pak? Seperti itu, auranya kuat sekali, Mbak. Baik Pak, bisa tolong diantarkan? Pak, saya ampun, Mbak ya. Inilah titik di mana lokomotif ketemu lokomotif, Pak, Mbak, waktu tahun 87 yang makan korban 197 jiwa meninggal. Bahkan ada beberapa potongan tubuh yang tidak terevakuasi waktu itu, Mbak. Kita makamkan di sana, Mbak, lokasinya. Berada di titik yang dianggap warga sebagai pusaran kegaiban di pinggir rel Bintaro, suasana yang segera terasa adalah merinding. Lalu Aldora pusing. Saya rasakan seperti itu, Mbak. Energinya terlalu besar untuk dideteksi. Karena memang pusatnya tuh di sini, Mbak. Salah satunya ini, Mbak, yang kita diri ini tempat ini aura mistisnya sangat kencang ya, sangat kuat sekali, Mbak. Di sini sama di situ, Mbak, di pojok situ. Itu aura mistisnya sangat luar biasa, Mbak. Sebenarnya saya juga agak sedikit merasa, saya tidak tahu ya, ini kan sebenarnya banyak angin ya Pak ya, tapi saya agak sedikit merasa sesak itu. Ya itu salah satu dari bentuknya itu lah, Mbak. Saya coba mengcover daerah ini, tadi sudah coba, cuma memang ada sebagian yang ingin masuk, ingin berkenalan dengan kita gitu loh. Seperti itu ya Pak ya? Iya, Mbak. Mungkin bisa ditunjukkan lagi Pak, tempat di mana lagi yang tadi Bapak melihat anak kecil, Pak? Oke, Mbak, kita kasih sana, Mbak ya. Iya. Semua merasakan aura keseraman memang secara nyata memancar dari kawasan tempat tragedi Bintaro terjadi. Ular berkepala manusia. Ya mungkin pas lagi dilihat ada manusia megang ular gitu loh. Badannya kelihatan, kepalanya manusia. Ya sebenarnya sih antara ular dan manusia itu kan kalau secara logika nggak mungkin ya. Cuma namanya siluman, siapapun bisa menampakkan jin, bisa menampakkan dalam bentuk apapun. Satu hal yang perlu kita garis bawahi, kadang jin itu menampakkan dirinya dalam bentuk yang ada di pikiran kita.